Dan aku perhatikan, nggak ada orang yang memakai baju putih. Nggak ada orang yang memakai baju putih. Hai guys, balik lagi ke channel Devis. Ya, udah lama banget ya aku nggak bikin konten YouTube. Udah lama banget aku nggak upload video. Karena banyak hal yang harus aku selesaikan. Dan mungkin pada kesempatan ini aku pengen cerita. Karena banyak sekali yang voting di Instagram untuk menceritakan hal misterius yang pernah aku alami. Dan ini kisah nyata. Oke, kita mulai dari di tahun 2009. Itu tepatnya aku SMP ya. Dan aku memiliki seorang adik, laki-laki. Itu masih kecil banget, masih bayi, kisaran umur 5 bulan. Dan waktu itu aku udah sore sekali, kisaran jam 5:30 ya, sore itu. Aku berencana mau ke ATM sama mamaku. Aku mengantar ibuku. Setelah selesai, itu arah pulang. Karena posisinya kita di kampung, jadi kita tuh kayak seperti nyepelein akan perlengkapan gitu ya, seperti memakai helm. Pada ketika itu, aku sama mamaku nggak pakai helm sama sekali. Arah pulang. Nah, karena aku lihat bensinnya udah mau habis, memutuskanlah berhenti di pom bensin. Kayak gini nih, mau nyebrang ke kanan posisinya. Nah, aku udah pakai sen. Pas mau nyebrang, aku udah tengok kanan kiri. Itu nggak ada apa-apa. Pokoknya nggak ada kendaraan lah. Posisinya mobil polisi, aku mau nyebrang. Pelan-pelan. Pas nyampe di pertengahan, tiba-tiba dari arah kiri itu motor kenceng banget. Duar. Langsung mamaku tuh kepental ke aspal. Sedangkan aku masih keseret sama motor gede ini. Seret. Kejadiannya seperti itu. Yang aku rasain waktu itu sakit. Karena posisi motor tuh masih nindihin badanku. Nah, aku masih megang stang motorku. Tapi motor gede itu sudah menubrukku. Stang motor gede kesini aku. Jadi ini aku ngerasa sakit. Setelah kejadian itu, banyak orang yang dari SPBU tuh datang seperti berkerumunan. Namanya orang kecelakaan pasti banyak kerumunan yang ingin tahu orang-orang. Posisiku telentang. Ketika itu, yang aku lihat, semua orang melihat kejadian itu tuh melingkar. Dan aku posisinya di kejadian di jalan ini. Dan orang melingkar, ngeliat. Dan aku perhatikan, nggak ada orang yang memakai baju putih. Nggak ada orang yang memakai baju putih. Nggak ada. Setelah polisi turun, kan waktu mau nyebrang ada mobil polisi. Polisi tuh di dalam mobil itu. Mobil polisi tuh bak mobil polisi, tahu kan? Nah, polisi turun. Ngeliatlah kondisi itu. Polisi langsung ngangkat motornya, motor gede itu. Posisiku sakit. Di sini sakit karena kena stang motor. Setelah itu, aku pikir Pak polisi bakal ngangkat aku. Tapi yang aku lihat pertama kali yang diangkat mamaku karena terbentur ke aspal. Dia mental. Mamaku diangkat, masukin ke mobil, dan setelah itu baru ngurus aku. Aku pikir polisi bakal ngangkat aku. Ternyata bukan. Yang ngangkat aku pria berbaju putih parubaya. Pria berbaju putih parubaya. Itu ngangkat aku seperti ini. Dan memakai topi. Tapi topinya seperti menutupin wajah, matanya. Jadi aku gak bisa ngelihat. Sedangkan aku yakin sadar ketika aku telentang di kejadian tersebut dan banyak orang kerumunan, itu gak ada yang orang pakai baju putih, dengan jelas putih. Setelah diangkat, aku ditaruh di bak mobil polisi. Orang itu sesegukan nangis. Aku nggak tahu, astagfirullahaladzim.
sampai merinding, sesegukan nangis. Aku nggak tahu, astagfirullahaladzim, sampai merinding. Aku nggak tahu, karena aku nggak kenal kenapa beliau nangis. Setelah aku ditaruh, beliau menyelinap pergi aja. Nggak ngeliat, nggak nengok, nggak ngomong. Pergi aja. Sedangkan orang yang berkerumunan masih ngerumunin mobil polisi, ngelihat keadaan aku dan mamaku. Dan aku tengok lagi karena aku nggak bisa gerak ya, posisinya kayak gini. Aku mau memperhatikan orang itu, sekelibatan udah nggak ada. Aku mau memperhatikan orang itu, sekelibatan udah nggak ada. Di situ yang aku janggalin. Waktu kejadian aku mau nyebrang, itu tuh motor gede, duar, tong tong tong, Allahu Akbar, Allah, itu jelas banget kentong mahrim. Bener, bahwasannya kalau udah mau maghrib itu jangan bepergian. Di situ jadi pelajaran tersendiri buat lebih hati-hati. Setelah dibawa ke rumah sakit, susternya ngomong, "Neng, jeansnya kami gunting sampai sepaha." Kataku, "Kenapa sus? Betis kamu robek, bolong kayak gini nih, betisnya." Terus kataku, "Hah? Tapi yang bikin aku bingung, jeansnya nggak ada robekan, nggak ada sayatan, nggak ada gimana-gimana, jeansnya mulus aja. Itu tuh udah bolong seperti ini, udah lepas dagingnya." Jadi suster memutusin ngegunting jeansnya hingga ke paha, digunting, baru luka itu dijahit. Di situ aku nggak ngerasain apa-apa, cuman polisi ngeliat aku gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi hanya nyebut itu karena di kacamata polisi dengan insiden kayak gitu, orang korban yang nggak memakai helm dua-duanya itu kebanyakan meninggal di tempat. Tapi Allah Maha Besar dengan kuasanya masih nyelamatin aku dan mamaku. Karena kata polisi, dengan kecepatan seperti itu, motor ancur, bobrok, semuanya udah kayak rongsokan motornya. Dari kejadian itu, aku seperti kayak ada kejanggalan. Pria berbaju putih itu siapa? Dan kenapa orang yang gak aku kenal dia nangis? Dan kenapa setelah menaruh aku di bak mobil, dia menyelinap begitu aja pergi, gak ada kata apa-apa. Sedangkan orang-orang masih penasaran berkerumunan ngelihat aku dan mamaku. Kejadian kedua, hal yang menurutku misterius lagi, di tahun 2012. Tepatnya, aku SMK kelas 2. Itu pas aku di Depok. Karena posisiku di Depok sebagai perantau, dengan libur semester aku harus mudik pulang kampung. Aku mutusin buat pulang, tapi karena waktu masa SMK itu pacaran, jadi aku sama pacarku itu pergi ke Kampung Rambutan. Kalian tahu Kampung Rambutan? Banyak terminal, bus dan lain hal. Di situ aku ngetem untuk nunggu mobil jurusan Kuningan. Karena pasti ngelewatin Indramayu, Cirebon, pokoknya Brebes sana, ngelewatin. Setelah zuhur, aku nunggu itu keadaannya ramai, pengap panas kan, rame, banyak kendaraan juga. Aku sama pacarku, posisinya aku, pacarku sebelah kiri. Dari ujung kiri tuh datang seorang kakek, baju putih, jenggotnya putih, celananya putih, ngepakai seperti kayak sorban, tapi bukan sorban ya, tapi ngelibet ke kepala, warna putih, hanya sandal yang berwarna coklat kehitaman. Itu lewat. Aku pikir kakek-kakek yang ingin mudik. Tiba-tiba kakek itu ngomong, "Neng," kataku, "Oh iya kek." Terus ngomong gini, "Neng mau kemana?" Aku ngeliat kan dari penampilannya,
Tapi ketika kakek itu ada tuh kayak nggak ada bising suara apapun. Yang aku hanya perhatikan ke dia. Anehnya, ini kakek hanya ngobrol wajahnya ke aku. Terus aku ngomong, ada yang bisa dibantu nggak kek? Mau cari mobil atau bus apa? Nah, kakek itu cuma ngomong gini, Neng masih muda ya? Masih kecil. Oh, iya kek, masih sekolah. Itu yang sebelahnya siapa? Aku agak merinding kan. Siapa kek? Itu? Oh, itu temen. Gak mungkin lah aku ngomong pacar. Dia cuman lihat aku kayak gini. Neng masih muda. Jangan nikah dulu. Apalagi masih sekolah. Jaga pergaulan ya, Neng. Digituin. Aku langsung, iya kek, makasih. Kek ada yang bisa dibantu nggak? Nggak. Hati-hati, Neng. Cuman ngomong itu, langsung pergi. Aku perhatikan nih, ketika ada pedagang, kan di samping aku ada pedagang, lumayan jauh dia jalan, ada orang beli, cuma selewat doang, udah nggak ada. Di sini aku ya kayak, astagfirullahaladzim, kayak tadi apa? Maksudnya sampai kayak gini aku. Kemana? Kakek yang aku barusan ngajak ngobrol, kemana gitu? Kayak aku nggak paham gitu. Aku cuman kayak ngerasa nunduk, istighfar terus kayak, ya Allah, padahal ini siang gitu. Maksudnya, tapi nggak ada orang yang memperhatikan itu, cuman ada aku gitu. Bahkan cowokku aja kayak nggak tahu akan hal itu. Posisi kakek itu datang, cowokku tuh pergi buat beli minuman, aqua gitu. Pergi. Kakek pergi, cowokku datang. Kenapa, Dev? Kenapa? Aku bilang ini, kamu tadi ngeliat nggak kayak ada kakek-kakek gitu? Kakek mana? Enggak. Aku langsung, tadi aku ngobrol sama siapa? Masih bertanya-tanya, siapa dua orang itu? Aku sebut misterius. Karena setiap hadir itu, kenapa beliau-beliau ini selalu berpakaian putih. Di tahun 2009, seorang pria parubaya berpakaian putih mengangkatku dari kejadian kecelakaan itu. Di 2012, ketika libur semester SMK, aku mau mudik. Kakek-kakek serba berpenampilan putih. Di sini aku kayak ngerasa semuanya tuh berpakaian putih. Dan mengapa dengan sekilas atau sekelibat itu nggak ada? Yang jelas, setiap bepergian memang harus baca doa, karena mungkin aku setiap bepergian lupakan hal itu. Oh ya teman-teman, kalau kalian punya cerita yang mungkin menurut kalian masih ngejanggal atau misterius, atau masih penasaran, atau ngalamin hal kisah yang menurut kalian, wah, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa cerita ke aku lewat Instagram Devis_Sahabudin. Kalian boleh sharing ke aku. Oke, stay safe semua ya. Bye. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.